معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وقد فاز المتقون. Hadirin hafizakumullah jami'an. 15 abad yang silam, hari-hari itu Thaibah, kota nan penuh berkah, selalu bergairah menyambut kehangatan mentari pagi. Nafasnya bersih melafalkan tasbih, tahmid dan takbir kehadirat ilahi. Sedangkan malam-malamnya senantiasa bercahayakan purnama sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suasana yang syahdu, tenang dan damai meresap dalam sampai ke relung hati. Hari-hari itu Masjid Nabawi adalah laksana taman-taman surgawi yang melimpahkan buah-buah maknawi bagi setiap jiwa mukmin sejati. Hari-hari itu kebaikannya telah mengawali setiap kebaikan hari-hari sesudahnya. Dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah jami'an. Sejumlah remaja dengan wajah memancarkan aura semangat yang begitu kuat seringkali terlihat hadir di masjid sang Nabi SAW. Mereka melakukan berbagai aktivitas yang ada. Suatu saat tampak sedang duduk melingkar, saling berdiskusi. Di saat yang lain tampak sedang konsentrasi mendengarkan setiap arahan, memperhatikan setiap panduan dari sang guru sejati SAW. Mereka, para pemuda itu sedang melakukan proses talaqi, transfer ilmu yang diselenggarakan di sana. Seorang sahabat bernama Malik Ibni Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah satu dari mereka yang telah memperoleh kesempatan baik tersebut, menikmati hari-hari penuh berkah, merasakan indahnya hidup bersama Nabi SAW yang mulia, hingga dalam suatu kesempatan ia pun berkisah tentang kenangannya itu. Dahulu kami datang kepada Rasulullah SAW. Ujarnya membuka pembicaraan. Saat itu kami adalah para remaja yang berusia sepantaran. Kami pun tinggal bersama beliau selama 20 malam. Dan saat itu kami merasakan betapa Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat penyayang dan bersahabat. Ketika menduga bahwa kami begitu rindu kepada keluarga, baginda bertanya tentang orang-orang yang kami tinggalkan itu. Lalu kami pun bercerita panjang lebar tentang mereka kepadanya. Nabi SAW bersabda, pulanglah jenguk pada keluarga kalian, mulailah mengerjakan salat bersama mereka,
ajari dan perintahkan mereka untuk melakukannya, dan salatlah sebagaimana kalian telah melihatku salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Apabila waktu salat telah tiba, kumandangkanlah azan oleh salah seorang dari kalian, dan yang paling dewasa di antara kalian jadilah imam. Sabda Nabi SAW begitu lekat di ingatan sahabat Malik ibn Huwairits radhiyallahu anhu. Ia meriwayatkannya dengan amanah dan tanggung jawab, hingga kemudian hadis mulia ini pun cukup masyhur, populer, didengar dan dihafal oleh kaum muslimin dari satu generasi ke generasi yang lain. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian telah melihatku salat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah jami'an. Hadis mulia di atas telah mengajarkan umat Islam tentang suatu manhaj, prinsip, sikap keilmuan yang dipraktikkan langsung oleh baginda Nabi SAW. Di dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan Rabbani, tata krama nabawi, hukum dan gambaran kehidupan sosial yang islami. Bila dikaji lebih jauh, maka akan diperoleh beberapa poin yang menjadi rujukan penting bagi setiap pendidik muslim yang memiliki komitmen tinggi dalam bidang ini. Poin pertama adalah gambaran tentang adanya sejumlah generasi muda yang melakukan rihlah ilmiah, perjalanan mencari ilmu, kepada seorang alim demi memperoleh transfer ilmu dan memperdalam pengetahuan agama mereka, sekaligus meluangkan waktunya untuk berada di samping seorang guru atau murabbi. Mereka mengharap dapat melihat langsung setiap suluk, perilaku, menerima setiap arahan dan petunjuk, serta meneladani setiap amaliyah sang guru sehari-hari, sehingga pemahaman mereka kelak menjadi cemerlang karena kedekatan dan kesetiaan yang telah terbangun dari kebersamaan tersebut. Selanjutnya, mereka memperoleh ilmu dengan nilai tambah pengamalan yang mencerahkan jiwa dan mengharumkan kepribadian, sebagaimana halnya kehidupan para sahabat bersama baginda Nabi SAW. Poin kedua adalah melihat kepada pribadi Nabi SAW secara langsung sebagai tempat menyatunya keteladanan dan manifestasi dari insan kamil yang didambakan. Disinilah makna guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Qudwah hasanah, uswah hasanah, teladan yang baik, terlihat begitu jelas untuk kemudian menjadi prototip yang ideal. Bukan sekedar bisa memberi contoh, tapi juga mampu untuk mencontohkan. Poin ketiga adalah mempelajari hukum-hukum syar'i dari Nabi SAW secara utuh dan lengkap tanpa ada keraguan. Poin keempat adalah prinsip seorang murid yang hendaknya mengutamakan ulama berkarakter khas, berpengetahuan luas, dan berpemahaman tinggi di setiap zaman sebagai pilihannya. Bukankah orang tua para pemuda tersebut adalah sahabat-sahabat Nabi juga, yang telah maklum beliau sebagai senior para sahabat bertemu langsung dengan Nabi, mengambil pelajaran serta memperoleh berbagai ilmu dari beliau, baginda Nabi SAW. Namun mereka sebagai generasi muda tidaklah merasa cukup puas dengan hal yang demikian. Tidaklah merasa cukup puas mengaji kepada orang tuanya saja. Bahkan yang dicari adalah sayyidul ulama, pimpinan ulama, tajul anbiya, mahkota para nabi, dan a'lamul bashar, manusia terpandai, baginda Nabi SAW. Poin kelima adalah faktor usia dewasa sebagai pertimbangan dalam memilih imam salat. Di antara mereka
yang sebaya usianya, sepantaran, dengan melihat realita bahwa pemuda tersebut setara dalam keilmuan dan tingkat belajarnya kepada Nabi SAW. Jika demikian, maka selanjutnya faktor usia adalah menjadi sifat pilihan yang membedakan mereka. Senioritas yang disertai dengan pengalaman dan keilmuan. Misalkan saja di antara para pemuda itu ada yang lebih pandai, tentu yang demikian lebih diutamakan dari yang lain, karena sifat pandai lebih mulia dari sekedar faktor usia dewasa. Baginda Nabi SAW adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab penuh atas setiap rakyatnya, umatnya. Seorang Rasul yang sangat mendambakan keimanan dan keselamatan umatnya, yang bangga diutus kepada manusia sebagai seorang muallim, guru, seorang guru bagi seluruh umat manusia. Beliaulah seorang trainer sejati yang pernah ada. Sejarah hidup sang Nabi SAW adalah mutiara terindah yang sangat memikat. Setiap sisinya memantulkan cahaya kemilau dan mesona, serasa tidak henti-henti meluapkan makna rahasia yang tersimpan di dalamnya. Sejarah hidup sang Nabi SAW merupakan ensiklopedia ajarannya yang paripurna. Beliaulah madrasah umat yang komprehensif dan Madinatul Ilm, kota ilmu yang berlimpah cahaya. Sungguh, riwayat hidup, sirah nabawi, riwayat hidup sang Nabi SAW bukanlah sekedar obituari, berita kematian disertai riwayat hidup singkat yang usang, yang hanya akan dikenang oleh ahli warisnya saja, atau sekedar memoir pribadi seseorang, melainkan sirah nabawi, riwayat hidup sang Nabi, merupakan entitas sebuah madrasah bagi seluruh umat manusia yang abadi selama-lamanya. Dari madrasah agung bernama Baginda Nabi Muhammad ibni Abdillah inilah banyak terlahir tokoh-tokoh besar Islam di kemudian hari. Selanjutnya pribadi-pribadi tangguh yang telah mengalami proses penempaan diri di sana keluar sebagai fakultas-fakultas ilmu yang beragam dan membentang cakrawala berfikir yang luas. Bahkan sebagai sebuah madrasah baru dengan berbagai inovasi dan kreasinya yang lain, menambah lengkap khazanah intelektualitas Islam itu sendiri. Madrasah sang Nabi SAW adalah universitas terlengkap yang pernah ada di dunia sepanjang masa. Madrasah sang Nabi SAW adalah taman indah, penuh pesona. Setiap yang memasukinya dengan penuh keikhlasan, tidak hanya disuguhkan buah-buah keimanan yang ranum dan lezat, namun juga dibekali biji-biji yang siap ditanam kembali untuk menumbuhkan syajarah thayyibah, pohon kebaikan yang lebih banyak di setiap ruang dan waktu, di setiap kalbu generasi umat Islam yang bersatu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah jami'an. Hari ini pun kita merasakan biji-biji yang telah tumbuh menjadi pohon syajarah thayyibah itu. Ada yang bernama pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tersebar di berbagai belahan dunia. Hari ini kita telah memetik buah ranum dari ilmu baginda Nabi Muhammad SAW yang terwariskan dari generasi awal hingga generasi hari ini. Dan beberapa hari lagi kita akan menyambut tahap kedua para santri baru. Nabi pun telah berpesan ketika ada orang ingin menimba ilmu, kita pun diperintahkan untuk menyambutnya. Marhaban bi ausiyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang para pengemban wasiat keilmuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نون والقلم وما يسطرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منه وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منه وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا هذا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.